Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat sekalian, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu, tentang pemuda dan bagaimana solusi agar pemuda-pemuda itu bisa bangkit dan semangat dalam menuntut ilmu. Pada kali ini kita langsung ditemani oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Hidayatullah. Beliau adalah salah satu mudir dari Ma'had Ali Darul Muslim Kendal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair insyaallah. Gimana Alhamdulillah. kabar? Sehat antum? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kita sudah lama tidak bertemu Ustaz. Alhamdulillah. Lama dari mana? Siap insyaallah. Jadi saya juga sudah merasa rindu sama antum. Masyaallah. Taib. Rindu dengan nasihat-nasihat Amin insyaallah. yang dulu pernah antum berikan ke saya. Siap. Karena kita sudah lama nggak bertemu, jadi rasa rindu itu ingin bertemu dengan antum terus minta nasihat. Oh ya Ustaz. Siap, betul. Kan kita nih ada buat podcast baru Ustaz. Apa tuh? Untuk channel Darul Muslihin. Ya. Ya, bagaimana peran pemuda, ilmu dan santri-santri agar mereka itu semangat dalam menuntut ilmu. Tapi teman-teman, sebelumnya jangan lupa di like, komen dan subscribe. Semoga dengan adanya podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, Amin. khususnya para santri ya. Oke, Ustaz, sebelum kita mulai berbicara berbicara terlalu lebar dan panjang, alangkah baiknya Ustaz perkenalkan dulu. Antum nih sebenarnya dari mana gitu? Kok bisa-bisa sampai Jawa ini? Gitu. Ya alhamdulillah. Saya memiliki keluarga yang cinta ilmu lah banyak lah. Kemudian dari keluarga walaupun bukan dari orang tua tapi minimal dari sepupu, dari saudara itu banyak yang mondok. Dan alhamdulillah orang tua saya memondokkan saya sejak kecil. Gitu. Jadi sejak kelas 1 SD itu saya sudah mondok. Masya Allah. Ya alhamdulillah dengan mondok ini saya bisa mengambil pengalaman dan hikmah dalam hidup gitu loh. Jadi kalau istilah kata dulu kalau orang tinggal menjentikkan jari itu dia bisa mendatangkan segala sesuatu dari orang tuanya. Nah, ketika saya masih kecil juga model mungkin seperti itu, akhirnya saya dimasukkan ke pondok pesantren di daerah Gresik dan alhamdulillah sejak tahun 87 itulah saya jarang hidup di Jakarta. Wah, gitu. Walaupun saya asli dari Jakarta. Kecil Ustaz ya? Ya, jadi saya itu sejak kelas 1 SD itu udah nggak hidup di Jakarta bahasa kasarnya. Ya Allah, teman-teman, beliau ini mudir kita, Ustadz guru kita nih sejak kecil dari SD bahkan Ustaz ya. Iya, iya. Udah berani untuk menjadi anak rantau. Mondok dan menuntut ilmu di Jawa Timur dari SD. Gimana Ustaz dari SD? Perasaan ya alhamdulillah perasaan ya waktu masih dulu kan dipikirnya kita masih dibuang gitu. Oh gitu. Dibuang kok saya masih kecil udah dijauhkan dari orang tua gitu. Tapi inilah pendidikan kan, gitu. Tapi antum ketika itu sadar nggak? Ya namanya masih kecil antara sadar dan nggak sadar gitu ya, kayaknya gitu. Allah, Kita nangis aja itu kita diceritakan sama orang dulu kamu tuh mondok tuh nangis kan gitu. Oh berarti nggak tahu gitu. Iya nggak tahu. Tapi alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran walaupun sudah dari rumah di sana bisa mendalaminya lagi. Gitu. Berarti dari SD. Terus SMP, SMA selamanya mondok. Oh. Jadi karena pertama saya di Jawa Timur SD-nya, kemudian SD kelas 5 saya pindah di daerah Sukabumi sampai SMP, kemudian SMA-nya saya masuk ke Jawa Timur lagi ke Madura. Jauh Ustaz ya? Ya alhamdulillah. Dari SD, SMP, SMA di Madura Ustaz? Iya, enggak SMA-nya di Madura. SMA di Madura, Ya, Al-Amin. Oh pondok yang terkenal itu ya? Iya betul insya Allah. Berarti teman-teman ya, beliau dari sejak kecil sudah memberanikan diri untuk menuntut ilmu dari Jakarta ke Jawa Timur. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu ya, bagaimana sih Ustaz rasanya
kan antum nih dengar-dengar alumni luar negeri Ustaz ya. Setelah dari Madura langsung ke Pakistan Ustaz ya. Iya betul, insyaallah. Saya dulu Ustaz pernah ingin sekali kuliah di luar negeri tapi belum rezeki Ustaz ya. Belum rezeki. Nah, mungkin ada santri-santri ini pengen tahu bagaimana sih rasanya kuliah di luar negeri itu Ustaz. Ya karena saya begini, jadi kalau kita terbiasa jauh dari orang tua mungkin kayaknya seperti nggak ada masalah gitu loh. Tetapi ketika kita kurang, kemudian agak gimana gitu, rasa rindu dengan tanah air, insya Allah kita lebih besar gitu. Dan ya alhamdulillah dengan belajar yang dalam artian bagaimanapun belajar di mana saja bagi kita mungkin sama lah gitu. Cuma yang membedakan adalah proses dan pengalamannya gitu loh. Selama kita rajin ya jadi, kalau kita nggak rajin ya sama aja, mau di mana, mau di sini, mau di sana, mau di luar negeri, mau di Indonesia. Intinya semangat dalam belajarnya gitu loh. Ketika dia tidak memiliki semangat dalam belajar, ya, hakikatnya sama gitu. Masya Allah. Kan kita juga tidak bisa mau belajar di luar negeri ternyata lebih hebat atau di dalam negeri lebih hebat atau tidak, itu kan hakikatnya sama. Tergantung kepada keinginan dan semangat kita dan daya juang kita setelah kita belajar intinya. Masya Allah. Tuh teman-teman ya, intinya dimanapun kita belajar, yang terpenting adalah semangat saja. Semangat berjuang kita ya. Walaupun kita kuliah di luar negeri namun kita tidak semangat ya percuma saja. Ya habis-habisin biaya kayaknya saja. Karena juga belum tentu ketika dari luar negeri kemudian pulang ke Indonesia lebih sukses daripada orang yang belajar di Indonesia gitu. Betul. Tetapi motivasinya adalah kita harus perbaiki itu aja dulu niat kita kan gitu. Jadi kalau kita ke luar negeri hanya sekedar ingin menampakkan diri, oh lihat nih saya habis dari luar negeri kan gitu, alumni luar negeri. Itu kan jelas akan terjadi apa nama istilahnya itu ya, ketimpangan, kemudian kesalahan, dan akhirnya kita menjadi tidak sukses sama sekali. Berarti ketika kita kuliah di luar negeri itu ada sisi lebih nggak Ustaz? Kalau sisi lebih banyak, karena memang hakikatnya kita satu di sana kita bukan di negeri kita. Dari segi pengalaman jelas lebih, kemudian dari segi bahasa jelas berbeda kan gitu. Jadi dari pengalaman itulah yang membedakan sebenarnya. Antum dulu ketika di Pakistan jurusan apa Ustaz? Ya dulu sempat ngambil Islamic Studies gitu. Tapi untuk makanan sama nggak Ustaz kayak Indonesia? Kalau saya ini kan kalau Indonesia kan kalau ketika saya mondok itu kadang lauknya cuma kerupuk sama garam, kerupuk sama tempe. Kira-kira kalau di luar negeri itu lauknya mewah nggak atau gimana? Ya berbeda jelas. Kalau apalagi kita di Pakistan itu kan Asia Selatan dengan makanan yang mungkin rempahnya lebih banyak lah. Begitu. Tapi pakai nasi? Ya ada nasinya, ada enggak. Kalau kita mau pakai nasi bayarnya lebih mahal, kalau mau pakai roti lebih murah, kan gitu. Lah, berarti kita harus terbiasa sudah makan roti. Harus terbiasa. Karena memang mereka kan pengininya gandum, makan pokoknya bukan beras. Seperti itu. Itu jadinya. Jadi ya intinya pada pengalaman aja. Jadi kalau mau di luar negeri atau mau di Indonesia, pada dasarnya sama saja, karena bedanya adalah dia mendapatkan pengalaman yang lebih dibandingkan yang di Indonesia. Tapi untuk ukuran kesuksesan, ukuran keberhasilan, ukuran apa nama istilahnya keberhasilan lah, kesuksesan itu sendiri tidak menjamin mau yang di luar negeri lebih sukses daripada yang di Indonesia gitu. Berarti intinya teman-teman semangat ya, kita kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri tetap harus semangat ya, karena kesuksesan itu akan diraih oleh orang-orang yang berjuang, bukan orang-orang yang malas ya. Oke, baik Ustaz. Gini Ustaz, antum kan sudah berumah tangga nih, sudah punya anak. Sekarang kalau misalkan Allah ubah hidup Ustadz atau Allah ingin mengembalikan usia muda antum ya. Sekarang kan udah tua nih ya, betul. Nah ketika Allah kembalikan lagi ke usia muda, kira-kira apa yang ingin antum capai? Ya belajar
tetap belajar Ustaz. Iya, karena begini, ibarat kata kan fanada matul ukbalima ya kan gitu. Jadi ibaratnya pengalaman yang dulu itu kan kita sudah pernah ngalamin. Makanya kadang anak-anak muda sekarang kalau dinasihati sama orang tua kan, dulu bapak begini, dulu mas begini, dulu saya juga mau nikmati nanti lah. Masalahnya kan siapa yang menjamin dia masih hidup kan gitu. Nah, betul. Kalau saya bisa dikembalikan, saya sebenarnya hakikatnya ingin belajar lebih karena ternyata masa depan lo seperti ini, masa depan seperti itu. Kan dulu pikiran kita masih muda kan untuk memikirkan masa depan kan agak gimana gitu ya, karena belum ada di dalam jangkauan kita. Dan walaupun akhirnya, antum sekarang sudah usia lumayan tua, tapi antum giroh untuk belajar tuh masih tetap ada Ustaz. Insya Allah masih ada kayak gitunya. Teman-teman ya, saya dan teman-teman santri yang masih muda jangan kalah sama orang tua ya. Beliau sebagai mudir yang ngurus pondok, yang ngurus bagaimana SDM, bagaimana aturan-aturan keseharian santri, beliau ini tetap masih ingin belajar ya. Kita sebagai santri yang masih muda ini usahakan maksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, Ustaz, terakhir Ustaz sebagai closing ya. Iya, betul. Coba Ustaz berikan saya dan semua penonton di channel Darul Muslim ini berikan motivasi ya. Karena kita nih santri kadang-kadang futur Ustaz. Iya, betul. Ya, apalagi ya masih jomblo Ustaz, karena suka futur dia. Baru belajar fikih, malamnya sudah lupa lagi. Baru ngafal Quran, malamnya lupa lagi. Besok paginya lupa lagi. Jadi kita tuh sebenarnya butuh asupan gizi, motivasi, nasihat. Mungkin sebagai penutup Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan kita motivasi atau semangat untuk para santri di sini Ustaz. Ya, jadi memang kalau untuk belajar itu kan al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asyi kata Imam Syafi'i. Jadi bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang bermaksiat di jalan Allah. Maka pesannya adalah, bukan pesan ya, itu usikum iya ya nafsi, nasihat untuk diri saya pribadi kita sendiri dan orang lain dan untuk kita semua. Hakikatnya nikmatilah kebaikan. Jadi kebaikan, belajar, baca Al-Quran itu sekarang dinikmati mumpung masih muda, sebelum datangnya kenikmatan maksiat. Orang kalau sudah menikmati maksiat seakan-akan pasti akan sulit untuk menikmati kebaikan. Nah, ketika orang sudah nikmat terhadap kebaikan, orang kalau sudah nikmat ngaji, nikmat sholat, nikmat belajar, nikmat thalibul ilm, nikmat kebaikan-kebaikan, itu insya Allah orang tersebut akan sulit untuk menikmati kemaksiatan, maksiat dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kalau kita sudah nikmati hidup kan, kalau kita sudah nikmati kebaikan, insya Allah untuk nikmat kepada maksiat itu seakan-akan kayaknya pahit lah gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam nikmat kemaksiatan, ya akhirnya kebaikan kayaknya akan sulit untuk masuk kan. Itu tinggal kita bagaimana menunggu hidayah Allah aja kalau udah begitu. Jadi mari kita nikmati kebaikan sebelum datang kenikmatan maksiat kan ya, gitu. karena kalau kita waktu muda saat betul kata guru-guru kami dulu, kalau waktu muda itu semangat ada ya, dan kemauan ada, maka gunakanlah dengan beribadah. Kelak kalau kita sudah tua, kita hanya ingin tapi tidak mampu untuk melakukan. Sama seperti makanan pun seperti itu. Dulu masih muda kita ingin makan makanan yang enak tapi nggak mampu karena uang kurang. Sekarang sudah tua, mampu mau beli segala sesuatu, tapi badan sudah tidak mampu lagi untuk menerima asupan-asupan seperti itu. Gitulah. Berarti usia muda nih usia emas. Betul. Kesehatan kita harus tetap dijaga setia. Demi semangat ilmu, hidup. Demi ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Iya, karena memang segala sesuatu itu ada waktunya nanti. Jadi sekalipun kita jangan berpikir tentang apa nama istilahnya, nanti saya mau jadi apa bagaimana, karena masa depan kita nggak akan pernah tahu kan gitu. Baik teman-teman ya, itu salah satu motivasi dan nasihat dari beliau. Beliau kutip perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan
al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ya, ilmu itu adalah cahaya, Ustaz, ya. Betul. Ilmu itu adalah Cahaya cahaya Allah. dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan